menjelaskan nilai dan norma sosial. Yang ketiga, memahami sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Kemudian, menjelaskan penyimpangan sosial. Dan yang terakhir, menjelaskan pengendalian sosial. Realitas sosial. Realitas sosial menurut Peter Berger dan Thomas Luckman mengemukakan bahwa realitas adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Sedangkan menurut Sujono Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ada 4 masalah sosial. Yang pertama adalah masalah sosial dari faktor ekonomis. Biasanya contohnya adalah kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, masalah sosial dari faktor biologis seperti penyakit menular. Yang ketiga, masalah sosial dari faktor psikologis seperti penyakit saraf dan bunuh diri. Yang terakhir, masalah sosial dari faktor kebudayaan seperti perceraian orang tua dan kenakalan remaja. Ini adalah beberapa masalah sosial yang saat ini atau masa kini. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua kejahatan, yang ketiga disorganisasi keluarga, yang keempat adalah masalah generasi muda dalam masyarakat modern, dan yang terakhir adalah peperangan. Selanjutnya ini adalah nilai dan norma. Pengertian nilai menurut Sujono Sukanto adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik atau buruk. Dengan demikian, nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh satu kelompok masyarakat. Ciri-ciri nilai sosial. 1. Konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat atau bukan bawaan individu sejak lahir. Yang ketiga, terbentuk melalui proses sosialisasi. Bagian keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang yang karena memiliki pengaruh yang berbeda antara warga masyarakat. Yang terakhir atau yang ketujuh, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Ini adalah fungsi nilai sosial. Ya, yang pertama dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, penentu terakhir manusia dalam memenuhi peran sosial, dan dengan nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan perannya. Contoh, ketika menghadapi konflik, biasanya keputusan akan diambil berdasarkan pertimbangan nilai sosial yang lebih tinggi. 4. Alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. 5. Alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai. Ini adalah macam-macam nilai sosial. Nilai pada dasarnya terbagi menjadi
Yang kedua adalah nilai material, yaitu nilai yang berkaitan untuk kebutuhan jasmani seseorang. Nilai material itu bisa terdiri dari ajaran atau ideologi, 2 gagasan, 3 religi atau agama. Sedangkan nilai material terbagi menjadi 2, yaitu berupa kegunaan dan kenikmatan. Dari nilai material yang berupa ajaran, gagasan, religi itu akan membentuk 1 kepribadian seseorang, 2 tingkah laku seseorang, yang ketiga martabat, dan yang keempat adalah intelektual atau pengetahuan. Sedangkan dari nilai material itu akan membentuk atau menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan dan dinikmati oleh panca indera kita. Ini adalah pengertian norma sosial. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dengan manusia atau masyarakat. Yang ketiga, kaidah atau norma yang ada di dalam masyarakat merupakan aplikasi atau perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini adalah bentuk dari norma sosial yang biasanya ada di masyarakat kita atau berlaku di lingkungan masyarakat kita. Yang pertama adalah cara, atau biasanya dalam ilmu sosiologi disebut dengan istilah usain. Yang kedua, kebiasaan atau biasa disebut dengan clockwise. Yang ketiga, tata kelakuan atau biasa disebut dengan mores. Yang keempat, adat istiadat yang biasanya disebut dengan kostum. Nah, ini adalah bagian dari norma itu sendiri. Kita lihat ke depan. Ini adalah bagian dari yang namanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Dimulai dari tujuannya yaitu umat manusia menyempurnakan manusia yang lain untuk mencegah manusia berbuat jahat. Isinya dari norma agama dan kesusilaan itu adalah ditujukan untuk sikap batin. Asal usulnya itu dari Tuhan diri sendiri, pemberian sanksinya Tuhan dan juga diri sendiri, daya kerjanya membebani kewajiban. Sedangkan ini adalah norma kesopanan dan hukum, ketertiban masyarakat mencegah dari korban kejahatan. Isinya ditujukan untuk sikap lahir. Kemudian berasal, kalau yang tadi berasal dari Tuhan dan diri sendiri, part ini berasal dari kekuasaan luar yang memaksa. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, kita buat satu kesimpulan bahwa ragam sosial yang di masyarakat kita itu ada 2. Ada yang berupa nilai, ada juga yang berupa norma. Nilai terdiri dari nilai material dan imaterial, sedangkan norma terdiri dari usain, clockwise, custom, dan satu lagi adalah law atau hukum. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.